Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini tanggal 21 Oktober 2024. Kenapa Bapak Ibu berkumpul di sini? Karena memang kita akan melaksanakan pra-observasi ke kelas. Pra-observasi ke kelas yaitu supervisi guru selama pembelajaran di kelasnya masing-masing sesuai mata pelajaran Bapak dan Ibu. Tujuan utama dalam pra-observasi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas efektif untuk para peserta didik kita. Nah, ini tujuan kita melakukan pra-observasi di kelas. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini ada Bu Dede. Kan Bu Dede itu mau mengambil mata pelajaran apa? Produktif OTKP. Terus ada lagi Bu Nita mau mengambil di BK-nya atau mau mengambil di PKN di PAI-nya? PABP. PABP Pak Cepi produktif. Produktif Pak Iwan matematika. Pak Tatang mau di PJOK, mau di KWU-nya, kalau bisa mah di KWU-nya sesuai dengan bidang linearitas Pak Tatang. KWU. Terus Pak Jamal produktif. Bu Siti mah bahasa Inggris. Terus Bu Ajeng produktif TKJ. Nah, untuk kelas mungkin Bu Dede dulu ya, Bu Dede. Bu Dede itu mau masuk ke kelas apa? 12 OTKP. Bu Nita 12 OTKP. TKJ, mana itu pada ke OTKP. Pak Cepi itu yes kesanggupannya Pak Cepi kan kaitannya sareng modul ajar nu bade didambakeun ku Pak Cepi. Wah, kelas 10. Pada setengah damal deui modul ajar. Aya nu tilas kamari. Hasil. 10 TSM. Pak Iwan. Pak Tatang 12 tahun TKJ. Pak Jamal 11 TKJ. Pak Bu Siti Bu Ilah sami. Sareng Bu Ajeng 12 TKJ oge sami. Abdi naros ka saha heula nya? Kasadayana weh saha nu bade ngawaler gitu nya. Kompetensi atau napi indikator apa? CP atau ATP apa yang akan Bapak Ibu sajikan terkait nanti Bapak Ibu mau ke kelas. Bu Siti prosedur take. Teks. Pami Bu ya. Bu Dede pengelolaan keuangan di lapangan mungkinnya. Terus Bu Nita terkait materi apa yang mau disampaikan? Munakahat. Pak Cepi peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Pak Iwan sistem persamaan linier. Pak Tatang produksi wirausaha rumahan. Pami Pak Jamal komputerisasi desain jaringan. Wah ya. Bu Siti mantos prosedur teks. Pami Bu Ajeng konfigurasi. Terus misalnya model sarang metode pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut. Pak Cepi PJBL, Bu Dede. Ya, maksudnya itu model pembelajaran yang akan kita lakukan.
model atau metode pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kan model pembelajaran itu ada PBL, ada PJBL, terus nanti ada ceramah, terus ada lagi ya presentasi itu beda lagi. Ya termasuk kandung model pembelajaran maksudnya. Oh ini Pak Iwan perlu di IHT-kan. Pak Cepi PJBL, Pak Iwan PBL, Pak Tatang problem based learning. Itu kan ada diskusi, ada ceramah juga, ada presentasi juga. Jadi masuk ke sintak pembelajaran. Hah? PBL. Terus kan dalam model pembelajaran itu ada mind mapping, terus nanti ada lagi ceramah, ada lagi PBL, problem based learning, terus ada lagi apalagi Pak Cep, geningan UBD. Ya, terus ada lagi discovery learning. Discovery learning ya, Bu. Ya kalau misalkan Ibu mah Bu Ajeng discovery learning, Pak Cepi PJBL, Pak Iwan PBL, Pak Tatang PJBL. Bu Pak Jamal discovery learning. Bu Siti kalau modelnya mah PBL tapi PBL metodenya praktik. Pahami Pak. Bu Nita PJBL sami. Bu Dede PJBL. Oke. Terus alat dan bahan apa yang Bapak Ibu siapkan? Alat, Bu Dede? Proyektor. Semua menggunakan alat dan bahan proyektor sama laptop mungkin ya. Laptop. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak dan Ibu? Bu Dede, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak Ibu? Jika ada materi apa, jelaskan. Menurut Ibu misalkan, di materi ini apa yang membuat siswa kesulitan? Pelaksanaan jurnal. Bu Nita mungkin kenapa memilih materi tersebut? Lebih menarik. Yang akan dilakukan sebentar lagi. Oh ya. Pak Cepi. Pak Cepi, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Pak Cepi? Sebetulnya materi di kelengkapan materi bukan sulit, cuma berkesinambungan untuk kelas 11, 12. Karena materi ini yang asal yang dia pengukuran biasanya dari pengalaman yang terdahulu ada mentok gitu tadinya perhitungan, apalagi ketika masuk inci, masuk bilangan pecahan yang dimulai dari kelas 10 untuk dilebihkan lagi dalam proses pengukuran. Ya, baik. Terima kasih Pak Cepi. Panjang pisan ya. Pak Iwan? Tidak ada yang suka kalau misalnya si anak-anak kemauan mah konsentrasinya tinggi. Ya. Ya. Pak Tatang? Mungkin buat bekal juga anak-anak ya Pak. Buat kedepannya kan sebentar lagi kelas 12 mau keluar, minimalnya ada sedikit keahlian buat kedepannya, referensi kedepannya. Takutnya nanti keluar sekolah itu belum dapat pekerjaan, mungkin nanti bisa diaplikasikan di masyarakat, bikin wirausaha perumahan lah. Seperti itu tujuannya. Baik, terima kasih Pak Tatang. Pak Jamal? Sebenarnya ada sama Pak yang Pak Iwan dan sebenarnya ya oleh sama yang butuh konsentrasi dari anaknya sih Pak yang yang dianggap sulit oleh siswa itu bukan dari materi tetapi konsentrasi dari anak yang perlu kita tingkatkan. Bu Siti mungkin kalau yang boleh lah kesulitannya ya dalam prosedur teks ini
satu anak teh kan praktek ya, nah speakingnya itu kadang speakingnya belum bisa pas gitu pronunciation-nya teh greget. Masih ada logat Sundanya mungkin ya. Ya. Bu Ajeng, Ya, saya karena ngambil self hosting itu konfigurasinya panjang, Pak. Jadi memerlukan banyak waktu, terus juga biar nanti memfokuskan anak kelas 12 ini menjadi seorang administrator jaringan gitu. ya. Berarti itu yang dianggap sulit oleh Bapak Ibu semua terkait materi pembelajaran, dan ada juga yang memberikan alasan bukan di materi pembelajaran tetapi terkait penerimaan materi oleh kita kepada siswa. Mungkin hanya itu alasan dari Bapak Ibu. Mungkin nanti kami akan menindaklanjuti dari apa yang Bapak Ibu sudah ucapkan barusan. Terus ada lagi 4 pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu? Bu Dede mungkin apa? Materi yang saya sampaikan. Terkait materi yang sudah disusun oleh oleh Ibu Dede mungkin. Bu Nita juga sama. Ya intinya mah itu kan bisa disimpulkan lah, intinya mah terkait kompetensi yang kita lakukan itu mungkin sama, mungkin ya intinya mah kenapa kita memberikan materi seperti itu, ya intinya mah siswa teh harus punya kompetensi seperti itu mungkin. Terus yang ke-9, apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Mungkin ini apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Mungkin di Pak Iwan, perhatian khusus di pembelajaran Pak Iwan apa sih? Nah, terkait materinya, terkait siswanya, Materi saya mah ya ABK. tapi kita harus bisa membedakan kesiapan si anak ini. Si anak udah siap, ada yang tahapnya belum siap, ada yang tahapnya siap, ada yang menguasai mungkin yang malamnya belajar. Jadi itu masuk ke pembelajaran diferensiasi. Oh iya, berpusat pada peserta didik. Baik, Luar biasa. betul sih Pak Iwan, yang mendapatkan perhatian khusus yaitu salah satunya yaitu harus terdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik, di mana kurikulum kita yaitu kurikulum Merdeka. Terus yang selanjutnya mudah-mudahan ini bisa mewakili, jawabannya itu bisa mewakili Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini, sehingga yang menjawab itu Pak Iwan. Terus yang ke-10, tujuan pembelajaran dari materi pelajaran yang Bapak Ibu lakukan apa? Minimal satu aja tujuan pembelajarannya. Dari yang Bapak Ibu mungkin ada yang sudah nyusun modul ajar gitu kan, ada yang sudah nyusun RPP juga. Tujuan pembelajarannya apa itu kan? Menganalisis beberapa prosedur teks mengenai manual penggunaan teknologi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar. Nah, gitu. Nggak bisa ya, kalau misalkan tujuan pembelajaran nggak bisa disamakan dengan mata pelajaran yang lain. Kecuali Bapak Ibu semua mau masuk metode pembelajaran atau mata pelajarannya sama Bu Ila itu sama, dengan tujuan pembelajarannya yang sama. Membandingkan beberapa teks prosedur yang lainnya. Iya. Gimana sih cara Ya. Menyusun laporan dengan Ya, baik. menyusun laporan. Baik sekali itu yang disampaikan oleh Bu Ilah ya terkait tujuan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan salah satu saja, juga usah semua karena memang ini banyak ya. Misalkan Bu Ajeng apa sih untuk tujuan pembelajaran satu saja minimal. Mengumpulkan data tentang setting, kemudian mengolah data tersebut menjadi sebuah laporan atau dokumentasi. Ya. Jadi tujuan pembelajaran dari materi yang disampaikan oleh Bu Ajeng yaitu diharapkan peserta didik mampu untuk bisa mengolah data tentang Kemudian dibuatkan dokumentasi. ya. Terus Pak Jamal Sama ini nanya mah. kan desain grafis Anda? enggak desain grafis kan Pak Jamal? Terus bukan desain grafis. Tadi desain grafis. Membuat desain jari. Oh, membuat desain jaringan. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Agar siswa dapat nantinya bisa ya contoh misalkan ya Pak, contoh kayak jaringan internet kayak gitu. Jadi akhirnya nanti si siswa bisa
mempraktekannya di luar. Ya, baik. Terima kasih Pak Jamal. Pak Tatang, Bu Tatang. Ya tadi kan sudah dibilang Pak. Jadi tujuannya supaya anak itu dapat pengalaman, juga mengaplikasikan hasil pembelajaran nanti di dunia masyarakat Ya. ke depannya gitu. Jadi ada referensi nanti bikinlah Ya. usaha kecil-kecilan sebelum Oke, baik Pak Iwan. Sama pelajaran yang siswa mampu menyelesaikan atau membuat model matematika dari permasalahan kontekstual sehari-hari. Ya, baik, terima kasih. Bu Nita sama Pak Cepi. Pak Cepi mah udah masuk dah. Eta oge modul ajar. Saya mendidik, peserta didik mampu menggunakan peralatan dengan baik pun. Tempat Kan kerja kudu aya ABCD na dinya teh. Aya ABCD na. sudah paham. Iya. Bu Nita mungkin ABCD na masuk. Dengan materi munakahat itu bertujuan supaya untuk kedepannya anak-anak bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, mengetahui hukum dan hikmah dari pernikahan. Ya, Nice. baik. Terima kasih. Bu Dede, udah ya tadi ya? Pertanyaan terakhir, kira-kira Bapak Ibu kapan akan melakukan proses pembelajarannya? Nah, iya mah kaitannya, saya minta bantuan sama rekan saya di Wakasek Bidang Kurikulum, Pak Iwan, tolong mencatat hari-hari yang mau diitukan. Habis sudah Pak. Tanggal 29. Pak Jamal tanggal 29 jam ke Terakhir habis. Ngemplong. Ada semplong. Tanggal 28 Tatang. Pak Tatang tanggal 28, Pak Jamal Tanggal 29. Pak Jamal tanggal 29, Bu Ilah besok, Bu Ajeng tanggal 29, Bu Dede Bu Dede sama tanggal 29. Mudah-mudahan jamnya nggak bentrok ya. Tanggal 31. Bu Nita untung sama tuh. Tong sama Bu Nita tadi. Abi mah asal pas pelajaran Buat kelas dulu, 12 ya. Oh gitu. Tiga Jadi enak. besok atau lusa juga bisa. Pakai tok. Oh. Ulah begitu. Cari ke MGMT Irahat tanggal 2 tilu teh. Rebu depan ada. Rebo bagus. Atau Ya. ke depannya Rebu dulu. halusnya. Rabu. Pas Selasa depan kalau gitu. Rebo dengan Tos di Ya kita mah terkait kesiapan Bapak Ibu semua, siapnya di hari apa? Api dia mah Jelas PPG. Dia. Jelas PPG. Enggak tuh dari teman dulu. Panas masih semua. Nah, minum apa ya? Masuknya. Udah Pak Iwan di hari besok. mah curiga ker. sambil menyelam minum air. Gitu ya. Tapi ulah ketinggali. Nyumput. Nah, kumaha nggak supervisina tuh. Mahal buat supervisi juga. Oke, baik Bapak Ibu sudah tercatat dan sudah terdokumentasikan pula di video sama tertulis juga nanti. Gak usah dicatat juga Pak Iwannya, gak usah dijadwalkan juga karena memang ini kan sudah ada komitmen dari Bapak Ibu semua. Terkait tadi tujuan pembelajaran, terkait materi pembelajarannya apa. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua pada hari ini terkait apa yang barusan, itu kan mudah-mudahan sesuai dengan dokumen di modul ajar yang Bapak Ibu susun semua. Gitu kan? Nah, udah kita cukupkan sekian. Besok lagi Pak Iwan mudah-mudahan bisa ditarik terkait guru yang mau diobservasi siapa saja. Tolong untuk dijadwalkan kembali Pak Iwannya. Bisa diumumkan di grup atau di mana saja itu kan. Besok harap untuk berkumpul di ruang pembinaan. Kayak gitu untuk melakukan pra-observasi kelas. Semua guru wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harus enggak ya itu memang RPP harus ada.
Memang RPP mah, tapi dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tolong perhatikan ABCD. Mungkin Pak Bayu udah biasanya, Pak Bay, kita mah misalkan di ABCD, Iya. ABCD itu apa sih? Yang Audience itu kan behavior, siswa, behavior, condition, dan degree. Itu. Jadi audiensnya siapa? Audiensnya itu siswa, behaviornya itu misalkan apa? Si siswa bisa menunjukkan atau menentukan atau menyelesaikan atau mendiskusikan atau menentukan, membuat itu kan, itu merupakan behavior gitu kan. Terus ada lagi condition. Conditionnya itu tentang apa? Materi yang kita sampaikan ke anak, itu kondisinya, itu kan kondisinya. Terus degree-nya apa? Degree-nya itu model pembelajaran yang kita sampaikan ke anak. Itu tolong disampaikan, dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Sama juga indikator pencapaian kompetensi juga seharusnya menurut kaidah dari pemerintah itu harus memuat KKO. Ya, apa? Biasanya nama KKO-nya, kata kerja operasional, kriteria kata kerja. Kata kerja operasional KKO harus memuat taksonomi Bloom kayak gitu. Biasanya kita menganut taksonomi Bloom KKO. Nanti KKO berdasarkan taksonomi Bloom lah. Ada kata-kata tersebut. Itu bisa dirangkai menjadi sebuah indikator pencapaian kompetensi atau IPK kayak gitu dalam membuat sebuah modul ajar atau RPP. Berarti di indikator pencapaian kompetensi itu harus memuat KKO. Kalau misalkan di tujuan pembelajaran itu harus memuat ABCD. A-nya audience, B-nya behavior, C-nya condition, dan D-nya itu degree. Itu untuk di guru. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menjalankan tugas. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.